tes 1 2. Biasa dikawinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa inayatihi yartaji'udz zalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmati wansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Irbad bin Sariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr thumma aqbala alaina fawa'adhna maw'idatan balighatan dharfat lahal a'yun wa wajilat minhal qulub. Qulna aw qalu ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'idatun mawaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Al hadis. Yang kami hormati pengatur waktu, penata acara, Pak Ustadz Ohang, yang kami hormati Pak Ustadz Denny, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan mudah-mudahan kita yang pada hakikatnya diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di sebuah majelis yang insya Allah harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki paham kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kami memohon maaf apabila tidak disebutkan satu persatu, tidak perkenalan mungkin sampai maghrib. Dan sebelumnya kami pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran pada siang ini dengan bahasa Indo, soalnya di itu mah aya bahasa Sunda. Bingung ya hamdan. Iya didadak ku Pak Ustadz Denny. Ini mungkin suatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana perlu kita pahami. Tidak ada takdir Allah yang serba mendadak, tapi semuanya udah dicatat di zaman azali, di zaman ajali pada waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Adanya kopi, adanya rokok, kita di sini berkumpul, itu semuanya udah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perkara ini baik menurut kita, baik menurut Rasulullah SAW, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama untuk kualitaskan terus, istiqomahkan terus agar senantiasa harapan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas limpahan qada dan qadarnya pada siang ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni berthalabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah." Barang siapa yang senantiasa selukat seleket, tah eta bahasa Sunda begitu. Barang siapa yang senantiasa pergi melangkahkan kakinya, menghilangkan rasa kebodohannya untuk senantiasa belajar, menjauhi kebodohannya dengan thalabul ilmi, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya Allah. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan selamanya tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kita selaku umat akhir zaman yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di dalam waktu yang singkat ini, pertama kami ingin bersilaturahmi karena baru pertama kali Pak Ustadz ini, baru pertama kali silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah."
Barang siapa yang udah dibingkai dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, falyasir rahim. Maka sambungkanlah. Yasil itu sila. Silakan ini disambung antara kaki kanan dan kaki kiri, disambung untuk mengikatkan rahmat kasih sayang. Silaturahmi, ada silaturahmi secara kekeluargaan, seperti halnya Ustadz Denny dengan keluarganya mengundang acara dan sebagainya, itu silaturahmi secara kekeluargaan. Ada silaturahmi secara fiddin, silaturahmi secara agama, untuk menyatukan satu misi, untuk sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah silaturahmi yang bernilai terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Banyak sejarah mengatakan ketika Nabi Nuh berusaha dengan semaksimal mungkin menasehati, mendakwahi anaknya, tapi ketika anaknya durhaka dan sebagainya, mampu terputus dari silaturahmi secara fiddin. Tapi ketika kita dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, Allah mentakdirkan menyatukan kita dalam satu bingkaian akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah silaturahmi yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, fa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Hati kita, jasad kita, kita semua ini dikumpulkan dengan dasar hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil kita bisa berkumpul seperti ini. Ma allafta baina qulubihim law anfaqta ma, bahasa andai kata, walaupun seandainya berangan-angan kita mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan dan sebagainya untuk mengumpulkan pada saat ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ini semuanya atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang perlu kita syukuri, perlu kita tingkatkan agar mudah-mudahan ukhuwah Islam kita ini sampai jannah nanti yang kita harapkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya Ilham merasa malu. Merasa malu karena pertama jujur, pertama belum nikah. Di sini wah, antos jenggotan anu kumaha asap teu sopan, hapunten. Hapunten anu sageng-agengna asa izin. Tapi da ieu benernya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kamampuhan dalam melaksanakan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan ini Ilham akan sedikit membahas mengenai al-jamaah. Jamaah bagitanya arah ditulis sekedap. Al-jamaah. Di dalam kalimat al-jamaah perlu kita pahami bahwa di sini ada lafaz, ada huruf alif lam. Alif lam ini menandakan hukum ma'rifat. Ma'rifat itu madalla ala muayyanin, sesuatu yang menunjukkan sudah tertentu. Contoh, hada al-Qur'an. Ini Al-Qur'an, Al-Qur'an. Jelas kan? Jelas ini Al-Quran. Alkitab. Sudah jelas berarti al-jamaah di sini sudah jelas mana agar kita memahami al-jamaah mana yang sesuai dengan kebenaran menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada definisi. Definisi al-jamaah secara bahasa
lebih dari 2. Kita di sini lebih dari 2 itu sesuatu bentuk jamaah. Di pasar banyaknya orang, di bengkel banyaknya orang, di jalanan banyaknya orang, itu suatu al-jamaah karena terkumpul, karena lebih dari 2. Tetapi ketika kita menilai al-jamaah secara istilah, yakni sesuatu orang-orang yang mempunyai tujuan, yang tujuan ini sesuai dengan aturan sistem dari Rasulullah SAW, yang tujuannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada caranya. Caranya dengan mengikuti pola sunnah Rasulullah SAW. Yang dikatakan al-jamaah yang al-haq, al-jamaah yang benar itu ketika tujuan kita, cara kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Banyak di sekeliling kita, banyak al-jamaah yang mengatakan itu benar. Mereka mempunyai tujuan dan sebagainya. Namun ketika al-jamaah ini membuahkan cerminan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jamaah tersebut dikatakan al-haq. Banyak sebagian di antara kita yang satu golongan hanya melalui tujuannya duniawi dan lain sebagainya, materi dan lain sebagainya. Kita yang selalu mengorbankan jiwa raga kita dengan kesabaran, dengan keistiqomahan dan sebagainya, kita pun al-jamaah. Hak penilaian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita untuk selalu berusaha dengan semaksimal mungkin apa yang kita yakini, dan kita yakini memberikan warna, memberikan akhlak kepada lapangan dan sebagainya. Maka itulah al-jamaah yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya seperti itu. Karena kebanyakan sebagian kita yang tertipu mungkin dengan dunia. Itu mau duitan aja, iya mau proyek kumaha gitu kan. Mungkin kita bisa menilai. Terus ketika kita merasakan al-jamaah kita ini merasa paling benar, itu sesuatu kesalahan. Dalam arti kita dalam melangkah jangan sok merasa bahwa kita ini paling benar, sok merasa bahwa kita ini ahli surga dan sebagainya. Karena kenapa? Menurut Imam Jalaluddin, terkadang itu yang akan membentengi amal kita dengan sikap kesombongan kita. Tetapi kita sudah meyakini, mari kita sebarkan dengan akhlak yang baik, agar al-jamaah ini, maksudnya al-jamaah tadi ada masjid itu Ustaz, Masjid Al-Jamaah Al-Huda, gitulah. Masjid Al-Jamaah Al-Huda ketika ingin ditilai oleh masyarakat yang baik, yuk mari setelah pengajian ini, mari kita memberikan warna yang terbaik kepada sekeliling kita. Tetangga kita menjadi aman, tentram dan damai, saling menggotong royong dan lain sebagainya. Itulah Al-Masjid Al-Huda, Al-Jamaah Al-Huda. Al-Huda ada alif lam alif. Al-Huda. Ketika huda, adapun ketika kalimat huda ini kalimat yang umum. Nakiroh, kullu syai'in fi jinsi, sesuatu yang banyak kaki-kakinya. Contoh, ketika memahami jamaatun, banyak yang kita pahami di Mesir. Di Mesir itu banyak jamaah-jamaah yang disebut dengan torikoh. Ada torikoh As-Saziliyah, ada torikoh Muhammadiyah, ada torikoh Ikhwanul Muslimin, ada torikoh Al-Islamiyah dan sebagainya. Banyak torikoh. Ini jamaah, tapi al-jamaah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Rasulullah SAW yang ini, ketika caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Paham, Pak? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwasannya
umat Yahudi ini akan terbagi menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang satu lagi masuk surga, yang satu lagi masuk surga. Apakah kita yang lainnya menyalahkan? Ketika kita memahami keilmuan secara Islami, itu hanya hak Allah dalam menilainya. Kita hanya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin, bisa berusaha dengan semaksimal mungkin dengan memberikan warna yang terbaik. Seperti itu. Karena keindahan Al-Islam yang sebenarnya itu memberikan warna. Masya Allah, Pak. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin. Ada kalimat alif lam. Dari siapa diberikan gelar Al-Amin? Dari orang Yahudi Nasrani. Apalagi umat Muslim pada waktu itu. Jadi sangat risih, sangat bohong ketika kita mengakui bahwa kita itu al-jamaah tapi akhlak kita buruk, persatuan kita pecah dan sebagainya. Menurut ilham pribadi yang masih awam, yang masih bodoh, mungkin kita perlu koreksi, mungkin kita perlu belajar kembali, mungkin kita perlu bermusyawarah kembali, berdiskusi kembali. Mari kita satukan jamaah ini dengan memenuhi warna yang baik. Seperti itu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Insyaallah nanti kita sama-sama kaji kembali di rumah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 di sana menjelaskan bahwa setiap al-jamaah itu mempunyai sistem, mempunyai cara, mempunyai syariat dan manhaj yang berbeda. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Mekah dan Mukarramah. Di sana sistemnya yang masya Allah sistem jahiliyah. Wanita-wanita dipermainkan, judi di mana-mana, mabuk di mana dan sebagainya. Manhaj yang berbeda, keyakinan yang berbeda, pedoman Al-Quran yang berbeda pada waktu itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke tempat itu, mampu merubah sistem, mampu merubah keadaan, mampu merubah syariah, mampu merubah akhlak jahiliyah menuju akhlak-akhlak yang baik sesuai pedoman Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu keahlian masyarakat pada waktu itu ahli syair, ahli syair. Lamun ayeuna mah pantun, prosa saja. Nyararios teh. Palalinter. Pokokna mah usaha teh ku kata-kata baheula mah. Hayang beungar teh ku kata-kata. Tapi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an yang sebagai mukjizat yang mewarnai kalimat-kalimat, yang mengindahkan kalimat-kalimatnya. Masya Allah. Di dalam tafsir menjelaskan ketika salah satu sahabat membacakan surah An-Najm, masyarakat Yahudi dan Nasrani pada waktu sujud secara tidak sadar, saking merasakan keindahan. Wan najmi idha hawa, bintang urang ada berteka artinya teka harti mereka wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma terus nunutan bener orangnya ngopi beren. Tadi Asmaul Husna kan masya Allah itu teh. Lalu menurut orang paham beren, wah ngoceh alimun orang mah seri. Padahal kan alim itu ajab anu gede mun cek Allah teh kitu. Ada orang asik asal ngarian ka Allah teh. Masya Allah. Makanya ketika orang mampu memahami dari satu mufradat kalimat-kalimat yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Banyak di dalam Al-Qur'an yang mengatakan kalimat basyir, kalimat kabar gembira, nadir, kalimat peringatan. Kalau kita memahami,
Masya Allah, akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa ke Mesir. Una-una Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa ke Mesir karena Nabi Musa mah sekali ngepret maut jelema. Sekali ngepret maut. Masya Allah, abi napa Quran di ditu jalmi tak bisa. Jalmi karma penginten cerangkung badag. Sekali pasea teh, wah salemur. Tapi ente tacan kantos ningal wah saling bunuhnya. Tapi pararea omong pupuk gitu kan. Gusti napa Quran ilham sajauh-jauh ti Indo kali itu hanya jadi Firaun. Wah kacida. Keur mah awak leutik beurnya. Asa leuheung pataja sida mangsuban. Kaawakan urang teh. Ieu mah leutik kan hanya jadi Firaun. Wah nauzubillahi min dzalik. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam, mampu merubah akhlak jahiliyah Mesir pada waktu itu, mampu merubah manhaj, mampu merubah sistem dan sebagainya. Itu sesuai dengan situasi kondisi yang Allah utus kepada suatu tempat. Allah mengutus panginten Ustaz Demi ke kampung ieu nu ngararompi badanya ngararongko sesuai dengan keadaan anak. Nikmat orang mah ngawas teh sambil ngaleueus sareng sedabina. Sabab naon tak moal kaharti meureun ketika ayeuna ngaos pengajian Ustaz ini make bedog kumaha. Nyacagan berjami teu sesuai. Da Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan anak, sesuatu dengan keadaan anak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui momen silaturahmi ilham pribadi yang masih jauh dari sisi kemampuan belajar, tadi juga merasa malu, risih karena mungkin di depan ada ustadz dan sebagainya. Tapi mungkin ini salah satu undangan Allah yang sudah ditakdirkan untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki paham kepada kita. Amin. Dugi kata Bu Sabar itu bos. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah, yang mari kita sama-sama artikan secara mufradatnya agar kita lebih meningkatkan pemahaman kita. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, ilaika kepada Muhammad, al-kitab. Tuh, al-kitab. Kalimat al-kitab. Berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab kepada Nabi Muhammad, apa itu? Al-Quran. Tapi ketika kitabun, kitab-kitab berarti banyak. Ada Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya, dan surat Nabi Ibrahim. Tapi Alkitab berarti Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang memberikan kebenaran. Jadi sudah harus yakin dengan 100% ketika kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, rela mengorbankan jiwa, raga, pahit, manis dalam perjuangan untuk senantiasa membumikan Al-Quran dengan akhlak yang baik di lingkungan kita untuk sementara, maka kita secara tidak langsung sudah menjalankan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahkum bainahum bima anzalallah, yang menghukumi di antara mereka itu dengan aturan-aturan. Contoh tadi Mang Ilham sareng Mang Suban ti Ciganitri ka dieu pangintennya sabakari liren eta teh aya rambu-rambu, rambu merah, hijau, kuning. Di Mesir aya sami. Ketika lampu merah lire 5 menit cenah atau 1 menit.
lampu kuning maju, lampu hijau maju. Itu gambaran hukum adat, hukum kebiasaan seperti itu. Apalagi Al-Quran. Ketika kita mampu berusaha mengamalkan Al-Quran, tentu ada rambu-rambu, tidak sagawaya, tidak seenak dewe istilahnya. Ada rambu-rambu. Bagaimana Rasulullah SAW sukses membumikan Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun. Di periode Mekah dengan akhlak, dengan ibadah, dengan contoh. Tapi ketika di periode Madinah, Masya Allah, itu melalui sistem manhaj dan lain sebagainya. Seperti itu ada cara-cara tertentu. Ada istilah tadarruj bertahap. Kita di sini contoh di masjid, contoh ini dua tingkat. Terus ada 1, 2, 3, contoh menuju kedua tingkat itu ada 10 kaki tangga. Terus 1, 2, 3, 4. Meskipun Mang Suban merasa besar dan sebagai loncat, kena bakal labu. Sabab belum sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Karena yang Allah nilai itu ketika sesuai caranya. Aya dongeng emut aya jalmi anu usung gelo lah istilah namanya, usung gelo salah. Ieu il abi ngadangu gitunya, ngadangu ustad di ceramah nikmatna eta. Aya nu masina usum garelo jelema teh. Nu gelo dianggap benar, cenah benar dianggap gelo Pak. Di pesantren mana itu Pak Ustaz ini? Sanes di masjid dia. Nah di rumah sakit jiwa saur dokter nate dicek ke ngaruseup diburuan ieu mah ke ngaruseup. Jalmi nu garela tong merhatikeun da sanes abi. Nih ngaruseup cek dokter nate meureun. Kumaha Jan? Kenging lauk teh. Wah dasar emang meureun cenah. Keur moyan, tapi teh cager bener nya. Ieu mah diajari hitungan cing cenah. Ujang hayang balik nya hayang cenah mang da mun islami teh senang 10 tahun cenah teu mulang wae. Sok atuh cenah ku bapak arep dites ku dokter istilah namanya. 5 kali 5 cenah sabaraha? Teu lah. 5 kali ngahulang wajah dan gelo merenya. Ngahulang. 5 kali 5 teh tadi abi papa parapatan kalima. Terus kadituna ya parapatan kalima jadi 70 jawabanna. Eta mah jawabanna salahnya carana salah. Ya. Aya nu kadua ditaros deui 5 kali 5 sabaraha? Cenah. Putra abi teh da bari putra abi teh cenah gaduh putra 5 terus dulur 5 cenah jadi 25 tapi kieu carana teh ieu cek dokter teh tapi jawabanna mah bener cenah itu ngan carana salah mah aya hitungan kieu tah aya nu katilu 5 kali 5 sabaraha cenah Ujang ke cenah hangnya oleh orang hitung 5 kali 5 10. Jawabanna masalah tapi carana mah bener. Kebae seudik apalkeun deui we cenah. Rabanana bener teh salah. Jadi meskipun jawabanna salah, ari carana bener mah bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Maka sing yakin urang mah ikhtiar we, hakikat penilaian mah bener Allah Subhanahu wa taala. Da seueur di ayat kalimat Al-Qur'an kadang satu diibaratkan dengan pahala 7. Ente kaharti secara ilmu matematika mahiji kali hiji tambah hiji beureun 2. Tapi secara Al-Qur'an mah ketika orang sedekah, ketika orang berinfak dan sebagainya, ku Allah dilipat gandakeun kan eta di luar logika orang secara hitungan matematika. Tapi orang ulah menyalahi hukum adah matematika anu urang dipelajari. Nah seperti itu. Jadi tes anu dewa benernya. Nah, yang penting ini cara yang akan menjadikan sorotan, yang akan menjadikan cerminan benar dan tidaknya kita dalam melangkah. Hapunten anu kasuhun, hapunten ilham pribadi merasa mengedepankan kumawantun jujur masih keneh belajar nyungkeun pidu anak mudah-mudahan palawargi sadayana Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keistiqomahan. Yuk urang sami-sami
Al-jamaah ieu urang perjuangkeun, masjid urang perjuangkeun, akhlak urang sami-sami rangkul. Urang sami-sami rangkul himpun nepikeun ka memberikan warna dengan ke tempat-tempat yang lain. Agar kita mendapatkan penilaian menurut Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya yang ini akan celaka ketika tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.